The Trial, Franz Kafka. Sebuah perjalanan menuju dunia tanpa jawaban. Bayangkan, suatu pagi Anda terbangun seperti biasa. Anda masih berada di kamar sendiri. Anda masih memiliki pekerjaan. Anda masih memiliki nama. Dan Anda masih memiliki kehidupan. Tetapi pagi itu, dua orang asing berdiri di kamar Anda. Mereka mengatakan bahwa Anda ditangkap. Tentunya Anda akan bertanya, atas kesalahan apa? Mereka tidak menjawab. Anda bertanya lagi, siapa yang menuduh saya? Mereka juga tidak menjawab. Lalu Anda bertanya lagi, mana surat perintahnya? Dan mereka hanya mengatakan, kami tidak tahu. Yang lebih mengerikan, Anda ternyata tidak dibawa ke penjara. Anda masih boleh pergi bekerja. Masih boleh makan, masih boleh berbicara dengan orang lain, dan masih boleh menjalani hidup seperti biasa. Hanya ada satu hal yang berubah, Anda sekarang adalah seorang terdakwa. Dan Anda bahkan tidak tahu apa kesalahan Anda. Inilah dunia yang dibangun Franz Kafka dalam bukunya The Trial. Sebuah dunia di mana hukum ada, tetapi alasannya tidak pernah benar-benar dijelaskan. Sebuah dunia di mana seseorang dapat dituduh tanpa mengetahui tuduhannya. Dan mungkin yang paling menakutkan adalah ketika kita mulai bertanya, apakah Kafka ini sedang bercerita tentang Joseph K. atau sedang bercerita tentang kita? Selamat datang di ruang tadarus, ruang belajar, ruang membaca, dan ruang berbagi serta berpikir, dan terutama ruang untuk mempertanyakan kembali sesuatu yang selama ini kita anggap sudah pasti. Di sesi kali ini, kita akan mengikuti perjalanan Joseph K., seorang tokoh dalam buku The Trial Franz Kafka, di mana bukan hanya perjalanan seorang manusia yang menghadapi pengadilan, tetapi perjalanan seseorang manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan yang tidak dapat ia pahami. Bagaimana rasanya jika dituduh tanpa mengetahui kesalahannya? Pagi itu adalah ulang tahun Joseph K. yang ke-30. Seharusnya tidak ada yang istimewa. Ia hanya seorang pegawai bank yang hidup teratur, memiliki pekerjaan yang baik, dihormati, dan merasa bahwa hidupnya berjalan sebagaimana mestinya. Namun pagi itu, tanpa peringatan dan tanpa alasan yang jelas, dua orang datang dan memberitahunya bahwa ia ditangkap. Kay terkejut. Ia bertanya, "Mengapa saya ditangkap?" Tidak ada jawaban. Ia kembali bertanya, "Kesalahan apa yang telah saya lakukan?" Lagi-lagi, tidak ada jawaban. Bahkan ketika ia meminta penjelasan mengenai hukum yang menjadi dasar penangkapannya, orang-orang yang menangkapnya sendiri tidak mampu menjelaskan. Anehnya, K dituduh melakukan sesuatu, tetapi ia tidak pernah diberitahu apa kesalahannya. Pada awalnya, K masih mencoba berpikir secara rasional. Ia menganggap semua ini pasti hanya kesalahan administratif.
sebuah kekeliruan, atau mungkin miskomunikasi yang sebentar lagi akan diluruskan. Bukankah dalam kehidupan modern setiap persoalan seharusnya memiliki penjelasan? Bukankah jika seseorang bertanya dengan benar, maka sebuah jawaban pada akhirnya akan ditemukan? Tetapi Kafka justru membawa Kay masuk ke dalam dunia di mana logika itu perlahan runtuh. Kay memang tidak langsung dimasukkan ke penjara. Ia masih boleh pergi ke kantor, masih bekerja, masih makan, masih menjalani kehidupannya. Secara fisik, hampir tidak ada yang berubah. Namun secara batin, semuanya telah berubah. Sejak saat itu, sebuah kekuasaan yang tidak terlihat telah hadir dalam hidupnya. Seolah mengatakan, kamu sedang diawasi, kamu sedang diperiksa, kamu berada dalam sebuah proses yang tidak kamu pahami. Kafka menunjukkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada penjara. Kekuasaan tidak selalu membutuhkan rantai untuk membatasi manusia. Tidak selalu membutuhkan kekerasan untuk membuat seseorang kehilangan kebebasan. Kadang cukup dengan sebuah tuduhan yang tidak jelas. Sebab ketika seseorang dituduh tanpa mengetahui kesalahannya, ia perlahan mulai mengawasi dirinya sendiri. Ia mulai bertanya, jangan-jangan memang saya yang salah. Ia mulai mengingat kembali perkataan, tindakan, dan keputusan masa lalu. Ia akan mencari kesalahan bahkan tidak pernah dijelaskan kepadanya. Dan tanpa sadar, pengawasan dari luar berubah menjadi pengawasan dari dalam. Inilah paradok paling mengganggu dalam kisah Joseph K. Ia belum kehilangan kebebasannya secara fisik, tetapi pikirannya mulai hidup dalam keterbatasan. Ia bebas untuk berjalan, tetapi tidak lagi bebas dari rasa curiga. Ia bebas untuk bekerja, tetapi tidak lagi bebas dari pertanyaan. Ia bebas menjalani hidup, tetapi setiap langkahnya mulai dibayangi oleh sebuah tuduhan yang tidak pernah dijelaskan. Dan disinilah Kafka menyampaikan kritiknya yang sangat tajam. Mungkin bentuk kekuasaan yang paling efektif bukanlah kekuasaan yang memaksa kita untuk tunduk, melainkan kekuasaan yang membuat kita terus-menerus mempertanyakan diri kita. Kay kemudian menyadari bahwa dalam dunia seperti ini, mencari jawaban tidak selalu berarti mendekati kebenaran. Setiap pertanyaan justru dapat membuka pintu menuju pertanyaan baru. Setiap penjelasan melahirkan ketidakjelasan berikutnya. Semakin ia berusaha memahami sistem, semakin dalam ia terseret ke dalamnya. Dan mungkin disitulah absurditas terbesar Kafka. Manusia bisa dihukum bahkan sebelum mengetahui apa kesalahannya. Ia bisa merasa bersalah tanpa pernah tahu siapa yang menuduhnya. Dan yang paling mengerikan, pada akhirnya ia mungkin tidak lagi bertanya, mengapa saya dituduh? Melainkan mulai bertanya kepada dirinya sendiri, mungkin memang saya bersalah. Kay melawan dengan rasionalitas. Kay kemudian dipanggil untuk menjalani pemeriksaan pertama. Namun, kali ini ia tidak datang sebagai seseorang yang pasrah. Ia datang dengan keyakinan bahwa semua itu pasti dapat diluruskan. Ia ingin memahami apa yang terjadi, ingin mendapatkan penjelasan,
dan terutama ingin membuktikan bahwa seluruh proses tersebut yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Di hadapan pemeriksa, Kay berbicara dengan penuh keberanian. Ia mempertanyakan prosedur, menyerang cara kerja pengadilan, dan menuntut kejelasan. Baginya, jika ia memang dituduh melakukan kesalahan, maka pihak yang menuduh itu harus mampu menjelaskan kesalahannya. Jika ada hukum yang digunakan untuk mengadilinya, maka hukum itu harus dapat diterangkan. Dan jika ada pengadilan, maka pengadilan seharusnya dapat mempertanggungjawabkan kemenangannya. Ya, secara rasional, posisi K tampak sangat kuat. Ia mencoba membalikan keadaan. Bukan dirinya yang seharusnya terus-menerus membela diri, tetapi pengadilanlah yang seharusnya menjelaskan mengapa ia dituduh. Kay masih percaya pada kekuatan akal. Ia percaya bahwa argumentasi yang benar pada akhirnya akan menemukan tempatnya. Ia percaya bahwa jika logikanya kuat, maka orang akan mendengarkannya. Jika fakta berada di pihaknya, maka kebenaran seharusnya muncul. Dengan kata lain, Kay masih membawa keyakinan manusia modern bahwa dunia pada dasarnya dapat dipahami melalui rasionalitas. Namun disinilah Kafka mulai membongkar keyakinan tersebut. Kay perlahan menyadari bahwa ia tidak sedang berhadapan dengan sebuah perdebatan rasional. Pengadilan bukan ruang tempat dua pihak duduk bersama untuk mencari kebenaran. Ia berhadapan dengan sebuah struktur, dengan prosedur, pejabat, aturan, ruang, kewenangan, dan jaringan kekuasaan yang tidak pernah sepenuhnya terlihat. Masalahnya, bukan karena Kay tidak mampu berpikir. Justru sebaliknya, ia terlalu percaya bahwa dunia yang ia hadapi masih tunduk pada logika yang sama dengan logikanya sendiri. Ia berpikir bahwa setiap tuduhan harus memiliki alasan, setiap prosedur harus memiliki tujuan, dan setiap kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tetapi bagaimana jika sistem yang sedang ia lawan tidak merasa perlu menjelaskan dirinya? Disinilah rasionalitas Kay mulai kehilangan daya. Ia membawa argumen ke dalam sebuah sistem yang tidak membutuhkan argumen. Ia membawa pertanyaan ke dalam sebuah institusi yang tidak merasa berkewajiban memberikan jawaban. Dan ia membawa logika ke dalam sebuah dunia yang justru bekerja melalui ketidakjelasan. Dan semakin Kay berusaha melawan dengan akal sehat, semakin ia terseret masuk ke dalam sistem tersebut. Ia mulai memahami bahwa persoalannya itu bukan lagi sekedar apakah saya bersalah, melainkan siapa yang menentukan bahwa saya bersalah, dengan aturan apa, dan mengapa saya tidak pernah diberi kesempatan untuk memahami aturan itu. Maka tragedi Kay sesungguhnya tidak dimulai ketika ia ditangkap. Tragedinya dimulai ketika ia menyadari bahwa akal sehat yang selama ini ia percaya sebagai alat untuk memahami dunia, ternyata tidak cukup untuk memahami dunia yang sedang ia masuki. Dan mungkin inilah salah satu pesan Kafka yang paling mengganggu. Kita bisa kalah bukan karena argumen kita salah, tetapi karena kita sedang berhadapan dengan sebuah sistem yang tidak pernah bermain dengan aturan rasionalitas yang kita yakini. Mencari dan menemukan labirin birokrasi.
Kay tidak menyerah setelah berkali-kali mencoba memahami perkara yang menjeratnya. Ia memutuskan untuk mencari sendiri tempat di mana pengadilan itu bekerja. Ia ingin menemukan sumber dari semua kekuasaan yang tiba-tiba hadir dalam hidupnya. Ia ingin melihat siapa yang sebenarnya mengendalikan perkara tersebut dan di mana keputusan-keputusan itu dibuat. Tetapi apa yang ditemukan Kay justru semakin membingungkan. Pengadilan ternyata tidak berada di sebuah gedung besar dengan pintu resmi dan tanda yang jelas. Ia tersembunyi di tempat-tempat yang nyaris tidak menarik perhatian. Di loteng, di ruang-ruangan sempit, di bangunan biasa, bahkan di tengah kehidupan masyarakat sehari-hari. Seolah-olah pengadilan tidak berada di luar kehidupan manusia, tetapi bersembunyi di dalam kehidupan itu sendiri. Disinilah Kafka menghadirkan metafor yang sangat kuat, bahwa pengadilan bukan sebuah gedung. Pengadilan adalah sebuah labirin. Kay berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Ia bertemu penjaga, pegawai, pejabat, dan orang-orang yang mengaku memiliki hubungan dengan pengadilan. Mereka semua tampaknya mengetahui sesuatu. Mereka memiliki kewenangan tertentu. Mereka dapat membuka satu pintu, memberikan satu informasi, atau mengarahkan Kay ke tempat lain. Namun, tidak seorang pun mampu membawanya menuju pusat. Dan semakin jauh Kay berjalan, semakin banyak pintu yang muncul. Setiap kali ia mengira telah menemukan jalan keluar, ternyata ia hanya menemukan lorong baru. Setiap jawaban membuka pertanyaan berikutnya, setiap pejabat menuju kepada pejabat lain. Akhirnya Kay mulai memahami bahwa inilah wajah birokrasi yang paling mengerikan. Kekuasaan tidak selalu berada di tangan satu orang. Tidak ada satu orang pun yang sepenuhnya bertanggung jawab. Tidak ada satu pintu yang benar-benar menjadi pintu terakhir. Tidak ada satu keputusan yang mudah disebut sebagai keputusan final. Semua orang menjalankan tugasnya, semua orang memiliki kewenangan, tetapi tidak seorang pun tampak memiliki keseluruhan kekuasaan. Ketika Kay bertanya, siapa yang bertanggung jawab? Jawabannya selalu tertunda. Bukan karena tidak ada orang yang bekerja di dalam sistem itu, tetapi karena tanggung jawab telah tersebar begitu jauh hingga sulit menemukan siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Seorang pejabat menunjuk kepada pejabat lain. Sebuah kantor mengarahkan kepada kantor berikutnya. Satu prosedur menuntut prosedur yang lain. Dan satu jawaban justru melahirkan pertanyaan baru. Kay terus berjalan, tetapi tidak pernah benar-benar sampai. Pada titik tertentu, ia mungkin mulai menyadari bahwa persoalannya bukan lagi sekedar menemukan di mana pengadilan berada, melainkan memahami bahwa ia telah masuk ke dalam sebuah sistem yang tidak memiliki jalan lurus menuju pusat. Semakin ia mencari pusat kekuasaan, semakin ia menemukan bahwa kekuasaan itu justru tersebar di mana-mana. Dan mungkin itulah hal penting dan paling mengerikan dari labirin Kafka. Bukan bahwa kita tidak menemukan jalan keluar, tetapi bahwa kita bahkan tidak pernah benar-benar tahu apakah jalan keluar itu ada. Kay terus membuka pintu, namun di balik setiap pintu selalu ada pintu lain. Itulah labirin Kafka.
sebuah birokrasi yang tidak pernah berkata tidak, tetapi juga tidak pernah benar-benar berkata iya. Ia hanya membuat kita terus menunggu, terus mencari, dan terus berjalan. Ketika pengadilan itu masuk ke kehidupan pribadi, pada awalnya K masih berpikir bahwa pengadilan adalah urusan resmi, sebuah perkara administratif dan hukum yang berada di luar kehidupan pribadinya. Ia mengira ada batas yang jelas antara dirinya sebagai seseorang manusia dengan dirinya sebagai seseorang yang sedang diperiksa. Ia masih bisa pulang ke rumah, bertemu orang lain, menjalani hubungan, dan sejenak melupakan semua yang terjadi. Akan tetapi, ternyata batas itu tidak pernah benar-benar ada. Perlahan, pengadilan mulai masuk ke dalam kehidupan pribadinya. Perkara yang awalnya hanya berlangsung di ruang pemeriksaan mulai mempengaruhi cara K berhubungan dengan orang lain. Hubungannya dengan Miss Bursner ikut berubah. K berusaha menjelaskan apa yang terjadi. Ia mencoba membenarkan tindakannya, mencoba menulis surat, dan berusaha mengembalikan kedekatan yang mulai hilang. Namun, Miss Bursner justru semakin menjauh. K mulai menyadari bahwa persoalannya tidak lagi sekedar tentang pengadilan. Ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi pada dirinya. Ia menjadi semakin gelisah, semakin defensif, dan semakin membutuhkan penjelasan dari orang-orang di sekitarnya. Ia ingin semuanya kembali berada dalam kendalinya, tetapi semakin ia berusaha untuk mengendalikan keadaan, semakin kuat perasaan bahwa justru dirinya lah yang sedang dikendalikan. Dan disinilah ketika Kafka menunjukkan bahwa kekuasaan yang sesungguhnya tidak selalu berhenti di depan pintu kantor pengadilan. Kekuasaan dapat masuk ke dalam kehidupan pribadi. Ia masuk ke dalam hubungan manusia, masuk ke dalam rasa percaya, masuk ke dalam rasa malu, masuk ke dalam rasa kecemasan, bahkan masuk ke dalam cara seseorang memandang dirinya sendiri. K mulai membawa pengadilan yang terjadi kemanapun ia pergi. Tidak ada hakim yang mengikutinya. Tidak ada penjaga yang berdiri di sampingnya. Tetapi suara pengadilan seolah mulai hidup di dalam pikirannya. Ia mulai mempertanyakan setiap tindakannya, setiap perkataannya, setiap hubungannya yang dimiliki. Apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Bagaimana orang melihat saya? Apa yang sebenarnya mereka pikirkan tentang saya? Pada titik ini, pengadilan tidak lagi membutuhkan kehadiran fisik. Ia telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kuat, pengawasan dari dalam diri. Kasus yang pada awalnya hanya berada di hadapan pengadilan, perlahan berpindah dan hidup di dalam kesadaran K. Ia tidak lagi sekedar menghadapi sebuah sistem di luar dirinya, ia mulai membawa sistem itu ke dalam dirinya sendiri. Dan mungkin inilah bentuk kekuasaan yang paling dalam sekaligus paling menakutkan. Di mana ketika seseorang tidak lagi perlu diperintah, karena ia telah belajar mengawasi dirinya sendiri. Tidak perlu ada penjaga, tidak perlu ada ancaman, tidak perlu ada perintah. Cukup dengan membuat seseorang merasa bahwa dirinya selalu sedang dinilai. Dan sejak saat itu, pengadilan tidak lagi berada di luar dirinya. Melainkan, pengadilan telah menjadi bagian dari dirinya.
Sistem yang menghukum aparatnya sendiri. Kemudian Kay menemukan sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada sekedar tuduhan terhadap dirinya. Di tempat kerjanya, ia kembali bertemu dengan dua penjaga yang dulu menangkapnya, Franz dan William. Tetapi kali ini, posisi mereka telah berubah. Mereka bukan lagi orang yang memegang kekuasaan, mereka justru sedang dihukum. Kay terkejut ketika mengetahui bahwa hukuman itu berkaitan dengan tindakan mereka saat menangkapnya. Mereka mengaku telah menerima hukuman karena cara mereka menjalankan tugas terhadap Kay. Mereka meminta pertolongan. Mereka berharap Kay dapat melakukan sesuatu untuk menghentikan penderitaan mereka. Tetapi Kay tidak berdaya. Ia sendiri sedang berusaha memahami sistem yang menjeratnya. Bagaimana mungkin ia menyelamatkan orang lain dari sistem yang bukan tidak mampu ia pahami? Adegan itu kemudian terus menghantui pikirannya. Yang lebih aneh lagi, ketika Kay kembali ke tempat tersebut keesokan harinya, ia seolah menyaksikan kembali adegan yang sama. Seakan-akan waktu tidak bergerak. Seakan-akan hukuman itu terus berlangsung dalam sebuah ruang yang terpisah dari kehidupan normal. Kafka menciptakan kesan yang sangat mengganggu. Sistem tersebut seolah memiliki kehidupannya sendiri. Ia tidak hanya bekerja ketika manusia mengaktifkannya, ia terus bergerak, terus memproses, terus menghukum. Dan dari sini muncul pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapa sebenarnya yang mengendalikan sistem? Apakah para hakim, para pejabat, para penjaga, atau justru tidak ada satupun dari mereka? Mungkin yang mengendalikan semuanya adalah sistem itu sendiri. Sebab orang-orang yang menjalankan sistem ternyata juga dapat menjadi korbannya. Mereka menjalankan perintah, tetapi kemudian perintah itu berbalik menghukum mereka. Mereka menjalankan kekuasaan, tetapi suatu saat kekuasaan tersebut dapat berbalik dan menempatkan mereka di posisi yang sama dengan orang-orang yang sebelumnya mereka hukum. Franz dan William menunjukkan paradok tersebut dengan sangat jelas. Kemarin mereka aparat, hari ini mereka adalah korban. Kemarin mereka menjalankan aturan terhadap Kay, hari ini aturan yang sama berbalik kepada mereka. Dari situlah Kafka memperlihatkan wajah birokrasi yang paling mengerikan. Sistem tidak selalu membutuhkan seseorang penguasa yang mengendalikan semuanya. Cukup dengan aturan yang terus dijalankan. Satu orang menjalankan perintah, orang berikutnya menjalankan prosedur, yang lain memeriksa dokumen, yang lain memberikan keputusan, dan akhirnya semua orang hanya berkata, "Saya hanya menjalankan tugas." Namun ketika tidak ada seorang pun merasa bertanggung jawab sepenuhnya, sistem justru menjadi semakin kuat. Manusia menciptakan sistem untuk mengatur manusia. Tetapi ketika sistem itu berkembang menjadi terlalu rumit, terlalu besar, dan terlalu impersonal, manusia mulai kehilangan kendali atas ciptaannya sendiri. Pada awalnya manusia menciptakan aturan, kemudian aturan menciptakan prosedur, prosedur menciptakan birokrasi, dan akhirnya birokrasi mulai mengendalikan manusia. Ya, itulah paradok Kafka. Manusia menciptakan sistem agar dapat mengendalikan kehidupan, tetapi pada satu titik, sistem itu justru menjadi kekuatan yang mengendalikan manusia. Bahkan orang-orang yang menjalankannya pun tidak lagi sepenuhnya bebas darinya. Dan mungkin itulah yang paling menakutkan.
Ketika tidak ada lagi satu orang yang benar-benar berkuasa, tetapi semua orang tetap tunduk kepada sesuatu yang tidak seorang pun mampu kendalikannya. Ketika hukum menjadi jaringan kekuasaan. Di saat Kay kemudian bertemu dengan pamannya, begitu mendengar bahwa Kay sedang terseret dalam sebuah perkara, sang paman langsung panik. Bagi dirinya, persoalan ini bukan lagi sekedar urusan hukum yang harus diselesaikan secara formal. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang dipertaruhkan, yaitu nama baik dan keluarga. Ia khawatir perkara tersebut akan menjadi aib. Karena itu, Kay segera dibawa menemui seorang pengacara bernama Dr. Holt. Kay berharap pertemuan itu akan membawanya lebih dekat kepada solusi. Ia membayangkan seseorang pengacara akan menjelaskan hukum, menyusun pembelaan, dan menunjukkan jalan keluar. Tetapi, justru sejak saat itulah, Kay memasuki dunia yang berbeda. Di dunia ini, hukum ternyata tidak hanya berbicara tentang pasal, dokumen, dan argumentasi. Ada hal-hal lain yang jauh lebih sulit untuk dilihat dan dipahami. Hubungan koneksi, reputasi, status, kedekatan, dan pengaruh. Kay mulai melihat bahwa orang-orang tertentu memiliki akses yang tidak dimiliki orang lain. Ada yang mengenal pejabat pengadilan. Ada yang mengetahui bagaimana sistem bekerja dari dalam. Ada yang dapat membuka pintu tertentu. Dan ada pula yang mungkin tidak memiliki jabatan resmi, tetapi mempunyai pengaruh yang cukup untuk mengubah arah sebuah perkara. Kay pun mulai memahami sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Mungkin hukum tidak selalu berjalan melalui jalur yang tertulis. Mungkin ada jalan lain. Jalan yang melewati manusia. Melalui hubungan, melalui perkenalan, melalui kedekatan, melalui reputasi, melalui siapa yang mengenal siapa. Namun, semakin banyak orang yang ditemui Kay, semakin sedikit ia memahami bagaimana sistem itu sebenarnya bekerja. Bukannya menemukan jalan keluar, ia justru menemukan jaringan yang semakin rumit. Satu orang memperkenalkannya kepada orang lain. Satu hubungan membuka hubungan berikutnya. Satu pengaruh membawa Kay kepada pengaruh yang lain. Dan akhirnya, ia menyadari sebuah paradok. Untuk mendekati hukum, ia harus melewati manusia. Tetapi, untuk memahami manusia, ia harus memahami jaringan kekuasaan yang menghubungkan mereka. Hukum yang seharusnya bersifat impersonal, adil, objektif, dan berlaku sama bagi semua orang, ternyata dalam pengalaman Kay justru menjadi sangat personal. Siapa yang kita kenal bisa menjadi penting. Siapa yang mengenal kita bisa menjadi lebih penting. Dan siapa yang memiliki akses kepada mereka bisa menjadi jauh lebih penting lagi. Di titik ini, Kay mulai kehilangan keyakinannya bahwa kebenaran saja sudah cukup. Ia mulai melihat bahwa dalam dunia Kafka, hukum bukan hanya sebuah sistem aturan. Ia adalah sebuah jaringan manusia yang memiliki pintu-pintu tersembunyi. Dan masalah terbesar bukan lagi sekedar bagaimana membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pertanyaannya berubah menjadi, siapa yang harus saya kenal agar saya bisa didengar? Disitulah hukum mulai menunjukkan wajahnya yang paling paradok. Semakin impersonal sebuah sistem terlihat dari luar, semakin personal ia dapat menjadi ketika seseorang mencoba masuk di dalamnya. Semakin banyak jalan, semakin besar ketidakpastian. Lama-kelamaan, kesabaran Kay mulai habis. Ia semakin frustasi dengan cara pengacaranya sendiri menangani
perkara tersebut. Ia ingin mendapatkan jawaban sederhana. Sebenarnya bagaimana perkembangan kasus saya? Tetapi setiap kali bertanya, yang ia terima hanyalah jawaban yang samar. Tidak ada penjelasan yang benar-benar jelas. Tidak ada kepastian tentang kapan perkara itu akan selesai. Tidak ada tanggal yang dapat ia pegang. Tidak ada tahapan yang benar-benar dapat ia pahami. Kay mulai mencari jalan lain. Ia mendengar tentang pengacara-pengacara yang memiliki pengaruh lebih besar. Orang-orang yang dianggap sebagai great lawyer. Mereka yang konon memiliki hubungan luas dan mampu membuka pintu-pintu yang tidak dapat dijangkau oleh orang biasa. Secercah harapan kembali muncul. Mungkin, pikir Kay, ia hanya berada di tangan orang yang salah. Mungkin ia belum menemukan pengacara yang tepat. Mungkin ada seseorang yang benar-benar memahami sistem dan mampu membawanya keluar dari perkara ini. Tetapi, semakin banyak jalan yang ia coba, semakin besar pula kebingungannya. Satu nama membawanya kepada nama lain. Satu pengacara mengarah kepada pengacara berikutnya. Satu kemungkinan membuka kemungkinan yang lain. Namun tidak ada pintu yang benar-benar terbuka. Tidak ada tanggal-tanggal yang benar-benar pasti. Tidak ada prosedur yang sepenuhnya dapat dipahami. Dan tidak ada seseorang pun yang mampu berkata dengan yakin, inilah jalan keluarnya. Dan perlahan Kay mulai menghadapi sebuah kesadaran yang sangat menyakitkan. Mungkin masalahnya bukan karena ia belum menemukan jalan yang benar. Mungkin memang tidak ada jalan yang benar-benar pasti. Setiap kali Kay mencari jawaban, ia justru menemukan ketergantungan baru. Ketika ia mencari pembela-pembela itu sendiri, ternyata menjadi bagian dari sistem yang sedang ia coba lawan. Ketika ia mencari kepastian, sistem justru memberinya lebih banyak ketidakpastian. Dan disinilah the trial berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar cerita tentang seorang lelaki yang berhadapan dengan pengadilan. Kafka sedang membawa kita kepada pertanyaan yang sangat mendasar. Apa yang terjadi kepada manusia ketika hidupnya ditentukan oleh sebuah sistem yang tidak dapat ia pahami? Sebab kebebasan bukan hanya tentang kemampuan untuk bergerak, kebebasan juga membutuhkan kemampuan untuk memahami aturan yang menentukan kehidupan kita. Lalu, bagaimana jika kita hidup dalam sebuah permainan yang aturannya tidak pernah dijelaskan? Apakah kita masih benar-benar bebas jika tidak mengetahui aturan yang sedang kita mainkan? Bagaimana seseorang dapat membela dirinya jika ia bahkan tidak mengetahui tuduhan terhadap dirinya? Dan semakin jauh Kay masuk ke dalam sistem itu, semakin jelas bahwa persoalannya bukan lagi sekedar tentang hukum. Ini adalah persoalan tentang ketidakpastian, kekuasaan, dan rasa bersalah. Karena mungkin manusia tidak selalu membutuhkan vonis untuk merasa bersalah. Mungkin sebuah tuduhan saja sudah cukup. Cukup untuk membuat seseorang mulai meragukan dirinya sendiri. Cukup untuk membuatnya mencari kesalahan yang mungkin tidak pernah ia lakukan. Dan cukup untuk membuatnya terus membela diri terhadap sesuatu yang bahkan tidak pernah dijelaskan.
Dan mungkin itulah pertanyaan Kafka yang paling mengganggu kita. Jika seseorang terus-menerus diperlakukan seperti orang bersalah, berapa lama ia mampu tetap percaya bahwa dirinya tidak bersalah? Ketika perkara menjadi kehidupan, semuanya kini menjadi semakin gelap. Kay bukan lagi sekedar seorang manusia yang sedang menghadapi sebuah perkara. Perlahan, ia mulai menjadi bagian dari perkara itu sendiri. Batas antara kehidupannya dan proses pengadilan semakin menghilang. Apa yang awalnya hanya sebuah tuduhan dari luar, kini masuk ke dalam pikirannya, mempengaruhi hubungan, keputusan, bahkan cara ia melihat dirinya sendiri. Kay mulai kehilangan jarak, mulai kehilangan kendali. Dan yang lebih berbahaya, ia mulai kehilangan keyakinan bahwa dirinya masih mampu menentukan arah hidupnya sendiri. Dulu Kay percaya pada rasionalitas. Ia percaya bahwa setiap masalah memiliki sebab, setiap tuduhan memiliki bukti, dan setiap persoalan memiliki jalan penyelesaian. Ia yakin bahwa dengan berpikir jernih dan menggunakan logika, manusia dapat menemukan jalan keluar. Tetapi sistem yang dihadapinya tidak bekerja seperti itu. Ia tidak ditundukkan oleh kekerasan, tidak dipenjara, tidak dipukul, tidak dipaksa secara langsung, namun ia ditundukkan oleh sesuatu yang jauh lebih halus. Ketidakpastian. Ketidakpastian tentang tuduhan, ketidakpastian tentang prosedur, ketidakpastian tentang siapa yang berkuasa, dan ketidakpastian tentang kapan semuanya akan berakhir. Semakin lama ketidakpastian itu berlangsung, semakin kuat ia menguasai pikiran Kay. Di titik inilah kita mulai melihat bahwa mungkin pengadilan tidak lagi perlu menghukum Kay. Sistem ini telah berhasil membuat Kay menghukum dirinya sendiri melalui kecemasan, keraguan, dan ketakutan yang terus tumbuh di dalam dirinya. Selanjutnya, Kay bertemu dengan Block. Block adalah seorang terdakwa yang telah bertahun-tahun hidup di bawah bayang-bayang pengadilan. Ia seperti sebuah cermin masa depan bagi Kay. Sebuah gambaran tentang apa yang mungkin terjadi jika seseorang terlalu lama hidup dalam sebuah sistem yang tidak pernah memberikan kepastian. Tahun demi tahun berlalu, tetapi perkara tidak pernah benar-benar selesai. Harapan tidak ada, tetapi semakin kecil, kehidupan perlahan menyempit hingga seluruh keberadaan seseorang hanya berputar di sekitar satu perkara yang tidak pernah mencapai akhir. Disitulah Kafka menghadirkan bentuk hukuman yang paling mengerikan. Bukan kematian, bukan penjara, bukan kekerasan, melainkan hidup terlalu lama dalam ketidakpastian tanpa pernah mengetahui kapan semuanya akan berakhir, karena terkadang yang paling menyiksa bukanlah sebuah hukuman yang memiliki akhir, tetapi hukuman yang tidak pernah memberitahu kapan semua ini akan selesai. Ketika manusia kehilangan dirinya, setelah begitu lama mencari jalan keluar, Kay mulai sampai pada sebuah kesimpulan. Jika ingin bebas, mungkin ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Ia tidak lagi sepenuhnya percaya kepada Dr. Holt. Sang pengacara terus berbicara tentang prosedur, tahapan hukum, hakim, kemungkinan, dan strategi. Tetapi dari semua penjelasan itu,
ada satu hal yang tidak pernah benar-benar ia berikan kepada Kay, yaitu kepastian. Kay mulai berpikir untuk memutuskan hubungan dengan pengacaranya. Ia merasa bahwa bergantung kepada orang lain justru membuat dirinya semakin jauh dari kendali atas perkara tersebut. Namun, sebelum keputusan itu benar-benar diambil, Kay bertemu dengan seseorang yang justru memperlihatkan kepadanya seperti apa masa depan yang mungkin sedang menunggunya. Ya, Kay bertemu dengan Block. Block adalah seorang pengusaha sekaligus terdakwa, tetapi ia bukan terdakwa yang baru memasuki dalam sistem. Ia telah hidup bertahun-tahun di bawah bayang-bayang pengadilan. 5 tahun. 5 tahun menunggu, 5 tahun mencari cerah, 5 tahun mendatangi orang-orang yang dianggap mampu membantunya, dan 5 tahun mencoba memahami bahasa dan mekanisme sistem yang ada. Namun selama 5 tahun berlalu, perkara Block bahkan belum benar-benar bergerak menuju penyelesaian. Disinilah Kafka menghadirkan gambaran yang sangat mengerikan. Block tidak lagi sekedar menjalani proses hukum, ia telah menjadi bagian dari proses itu. Seluruh hidupnya telah disusun berdasarkan perkara yang sedang dihadapinya. Ia tahu siapa yang harus ditemui. Ia tahu bagaimana berbicara kepada pengacara. Ia tahu kapan harus diam. Ia tahu kapan harus memohon. Ia bahkan belajar membaca perubahan kecil dalam wajah dan suara orang-orang yang memiliki kekuasaan atas nasibnya. Ia menjadi sangat ahli dalam memahami sistem. Tapi justru disitulah tragedinya. Semakin ia memahami sistem, semakin ia kehilangan dirinya sendiri. Di hadapan Dr. Holt, Block tidak lagi tampil sebagai seorang pengusaha yang memiliki harga diri dan posisi sosial. Ia berlutut, ia menunggu, ia memohon, ia takut pada setiap kata yang diucapkan. Bahkan kemungkinan kecil apapun dapat membuatnya cemas. Kay menyaksikan semuanya, dan untuk pertama kalinya, ia mungkin tidak hanya melihat seseorang terdakwa di hadapannya. Ia melihat kemungkinannya dirinya sendiri. Jika ia terus mengikuti jalan yang sama, apakah ia akan berakhir seperti Block? Bukan sebagai tahanan, bukan sebagai orang yang dijatuhi hukuman, dan bukan pula sebagai seseorang yang kehilangan hidupnya secara tiba-tiba. Tetapi sebagai manusia yang perlahan kehilangan hidupnya karena menunggu. Block masih hidup. Ia masih berjalan, masih berbicara, masih memiliki tubuh, masih memiliki pekerjaan dan kehidupan. Tetapi sesuatu yang jauh lebih penting, semuanya telah terkikis. Yaitu rasa dirinya sebagai manusia yang bebas. Ia tidak lagi hidup berdasarkan apa yang ingin ia lakukan. Ia hidup berdasarkan apa yang mungkin terjadi pada perkaranya. Hari-harinya ditentukan oleh pengadilan. Keputusannya ditentukan oleh pengacara. Harapannya ditentukan oleh kabar dari sistem. Dan harga dirinya perlahan bergantung pada belas kasihan orang-orang yang memiliki akses terhadap perkara tersebut. Pada akhirnya, identitas Block tidak lagi ditentukan oleh siapa dirinya. Ia ditentukan oleh statusnya. Status sebagai terdakwa. Dan mungkin inilah salah satu bentuk kekuasaan yang paling halus sekaligus paling kejam.
Sistem tidak perlu menghancurkan manusia dengan kekerasan. Ia tidak harus memenjarakan tubuhnya. Ia hanya perlu mengambil sesuatu yang jauh lebih dalam, mengambil waktu. Biarkan seseorang menunggu, biarkan ia berharap, biarkan ia mencari, biarkan ia terus kembali dari satu pintu ke pintu lainnya, yang sampai akhirnya seluruh hidupnya terserap oleh proses yang tidak pernah selesai. Karena ketika penantian berlangsung terlalu lama, manusia perlahan mengubah cara berpikirnya. Ia tidak lagi bertanya kapan saya bebas. Ia akan mulai bertanya bagaimana saya harus hidup sebagai seseorang yang tidak bebas. Dan mungkin pada saat itulah sistem benar-benar memenangkan pertarungan. Bukan ketika manusia dikalahkan secara terbuka, tetapi ketika manusia berhenti membayangkan kehidupan di luar sistem tersebut. Blog menjadi peringatan bagi Kay. Jangan sampai perkara yang sedang kau hadapi berubah menjadi identitasmu. Jangan sampai yang seharusnya hanya mengadili hidupmu akhirnya mengambil alih seluruh hidupmu. Karena hukuman yang paling mengerikan mungkin bukan ketika seseorang kehilangan kebebasannya, melainkan ketika ia terlalu lama hidup tanpa kebebasan hingga akhirnya lupa seperti apa rasanya menjadi manusia yang bebas. Di suatu hari yang tampaknya biasa, Kay mendapat tugas kantor untuk menemani seorang pengusaha Italia untuk berkeliling kota. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerjaan rutin yang harus diselesaikan. Salah satu tujuan mereka adalah sebuah katedral, gereja besar. Namun, orang Italia itu tidak kunjung datang. Kay akhirnya berada sendirian. Ia berdiri di dalam ruang katedral yang luas, sunyi, dingin, dan gelap. Suasana yang awalnya terasa sakral, perlahan berubah menjadi sesuatu yang menekan. Lalu, dalam kesunyian itu terdengar sebuah suara memanggil. Joseph Kay. Kay berhenti. Ia tidak mengenal suara itu secara pribadi, tetapi ia tahu dari mana suara itu berasal. Pengadilan. Seorang priest muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Priscience Capelane. Ia mengetahui perkara Kay. Ia mengetahui bahwa Kay sedang diadili dan kemudian ia mengatakan sesuatu yang membuat Kay semakin gelisah. Perkara kamu berjalan buruk. Kay segera membela diri. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Tetapi priest justru menjawab dengan tenang bahwa orang yang bersalah pun biasanya mengatakan hal yang sama. Kay kembali terjebak dalam pertanyaan yang selama ini menghantuinya. Bagaimana seseorang dapat dianggap bersalah jika ia tidak pernah diberitahu apa kesalahannya? Bagaimana hukum dapat mengadili seseorang tanpa menjelaskan aturan yang telah dilanggarnya? Dan sebelum Kay menemukan jawabannya, sang priest justru menceritakan sebuah kisah. Sebuah kisah tentang seseorang lelaki yang datang mencari hukum. Seseorang lelaki dari desa datang ke sebuah pintu yang mengarah menuju hukum. Di depan pintu itu berdiri seorang penjaga. Lelaki itu ingin masuk. Tetapi penjaga berkata, belum sekarang. Lelaki itu menunggu. Ia bertanya lagi. Jawabannya tetap sama. Belum. Maka ia menunggu lebih lama. Hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Ia mencoba membujuk penjaga,
Ia mengamati gerak-geriknya, ia bahkan memberikan apa yang dimilikinya dengan harapan dapat memperoleh izin masuk. Tetapi pintu itu tetap tidak terbuka. Waktu terus berjalan, lelaki itu semakin tua, dan ketika kematian mulai mendekat, ia mengumpulkan sisa tenaganya untuk mengajukan satu pertanyaan terakhir. Jika semua orang ingin masuk ke dalam hukum, mengapa selama bertahun-tahun tidak ada seseorang pun yang datang melalui pintu ini? Sang penjaga menjawab, pintu itu dibuat hanya untukmu. Kemudian penjaga menutup pintu itu kembali, dan lelaki tersebut meninggal. Kay mendengarkan kisah itu, tetapi ia tidak menerimanya begitu saja. Ia mulai mempertanyakan setiap bagian dari cerita tersebut. Jadi siapa sebenarnya yang salah? Apakah penjaga mengatakan kebenaran? Apakah lelaki itu terlalu patuh? Mengapa ia hanya menunggu? Mengapa ia tidak mencoba melewati penjaga? Ataukah sejak awal ia memang tidak pernah memiliki kesempatan untuk masuk? Semakin Kay memikirkan kisah itu, semakin jelas bahwa Kafka sebenarnya tidak sedang berbicara hanya tentang hukum. Ia sedang berbicara tentang manusia dan sesuatu yang terus-menerus dicarinya sepanjang hidup. Mencari kebenaran, keadilan, makna, kepastian, bahkan keselamatan. Manusia berdiri di depan sebuah pintu dan berharap bahwa di balik pintu itu terdapat jawaban, tetapi selalu ada sesuatu yang menghalanginya. Seorang penjaga, sebuah aturan, sebuah institusi, sebuah otoritas, atau bahkan ketakutan yang tumbuh di dalam dirinya sendiri. Dan manusia berkata nanti. Ya, nanti ketika saya lebih siap, nanti ketika saya lebih memahami, nanti ketika saya mendapatkan izin, dan nanti ketika seseorang membuka pintunya. Lalu waktu terus berjalan, dan tanpa disadarinya, waktu akan habis. Hukum, kebenaran, atau kekuasaan? Kay kemudian berhadapan dengan sebuah gagasan yang jauh lebih mengganggu. Mungkin persoalannya bukan apakah hukum itu benar. Mungkin persoalannya adalah bahwa hukum dianggap perlu untuk diterima. Kay menolak gagasan tersebut. Baginya, jika sesuatu yang tidak benar dapat diterima hanya karena memiliki kekuasaan, maka dunia kehilangan dasar moralnya. Jika kebohongan dapat berubah menjadi aturan hanya karena sistem mengakuinya, lalu apa yang membedakan keadilan dari kekuasaan? Tetapi sang pris tetap tenang. Mungkin karena di dunia Kafka, kekuasaan tidak selalu membutuhkan kebenaran. Kekuasaan hanya membutuhkan sesuatu yang lebih sederhana, penerimaan. Ketika manusia menerima bahasa sebuah sistem, perlahan ia juga menerima cara sistem itu mendefinisikan realitas. Ketika Kay mulai menerima istilah terdakwa, ia mulai melihat dirinya melalui mata pengadilan. Ketika ia terus-menerus membela diri, ia mulai hidup seolah-olah memang ada sesuatu yang harus dibuktikan. Dan disitulah jebakannya. Kay menghabiskan begitu banyak energi untuk menjawab pertanyaan, apakah saya bersalah? Tetapi mungkin ia tidak pernah berhenti untuk bertanya, siapa yang menentukan apa yang disebut sebagai kesalahan? Sebab jika definisi kesalahan sudah ditentukan oleh sistem, maka manusia tidak lagi hanya menghadapi sebuah tuduhan. Ia menghadapi sebuah realitas yang telah dibentuk oleh kekuasaan. Ia tidak hanya diminta membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.
Ia dipaksa masuk ke dalam bahasa pengadilan, menerima kategori-kategorinya, mengikuti prosedurnya, dan melihat dirinya sendiri dari sudut pandang sistem tersebut. Dan semakin lama ia melakukannya, semakin sulit untuk kembali melihat dirinya di luar sistem. Mungkin itulah jebakan terbesar Kafka. Ketika seseorang terlalu lama membela dirinya, ia perlahan mulai menerima asumsi bahwa memang ada sesuatu dalam dirinya yang harus dibela. Dan ketika tuduhan terus diulang, ketika proses terus berlangsung, ketika seseorang terus dipanggil sebagai terdakwa, pada satu titik, pertanyaan yang paling berbahaya bukan lagi apakah saya bersalah, tetapi siapa saya jika saya bukan terdakwa. Di sanalah hukum tidak lagi sekadar mengadili seseorang. Hukum mulai membentuk identitasnya. Dan mungkin sebelum sebuah vonis dijatuhkan, seseorang sudah lebih dahulu dihukum, dan ketika ia mulai melihat dirinya sendiri melalui mata pengadilan. Ketika vonis tidak pernah dibacakan, malam sebelum ulang tahunnya yang ke-31, Joseph K. berada di rumah. Hari sampai berakhir ketika sekitar pukul 9 malam, 2 orang laki-laki datang menemuinya. Mereka tidak banyak berbicara, tidak perlu. K tahu bahwa mereka datang untuk dirinya. Kali ini, ia tidak benar-benar melawan. Ia hanya mengikuti mereka. Mereka berjalan meninggalkan rumah, melewati jalan-jalan yang semakin sunyi, menjauh dari kehidupan kota menuju sebuah tempat yang terasa asing dan sepi. Tidak ada ruang sidang, tidak ada hakim, tidak ada pembacaan dakwaan, tidak ada dokumen, tidak ada penjelasan. Hanya 2 orang laki-laki dan seorang terdakwa. Mereka akhirnya tiba di sebuah tempat seperti tambang batu. Mereka mencari sebuah batu yang sesuai. K kemudian didudukan dan kepalanya ditempatkan di atas batu tersebut. Lalu salah satu dari mereka mengeluarkan sebuah pisau. Pada saat itulah K memahami semuanya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Namun, Kafka memberikan sebuah detail yang sangat mengganggu. Di sini, K seolah-olah menyadari bahwa ia diharapkan mengambil pisau itu. Seolah-olah pada saat terakhir, sistem mengharapkan dirinya sendiri menyelesaikan proses hukuman tersebut. Tetapi K tidak melakukannya, ia menolak, atau mungkin ia tidak lagi memiliki kekuatan untuk melakukannya. Lalu pandangannya bergerak keluar. Ia melihat sebuah jendela. Ada cahaya. Ada seseorang di kejauhan. Mungkin seorang manusia yang dapat melihatnya. Mungkin seseorang yang dapat menolong. Mungkin untuk sesaat masih ada kemungkinan bahwa dunia di luar sistem itu belum sepenuhnya meninggalkannya. K bertanya dalam dirinya, apakah ada seseorang di sana? Apakah ada yang melihat apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang akan datang menyelamatkan saya? Tetapi tidak ada jawaban. Dan mungkin disitulah tragedi terakhir Joseph K. berada. Bukan hanya karena ia akan mati, tetapi karena bahkan pada detik-detik terakhir hidupnya, ia masih menunggu sesuatu datang dari luar dirinya. Sebuah keputusan, sebuah pertolongan, sebuah otoritas. Dan menunggu seseorang yang akan mengatakan, kamu tidak bersalah. Tetapi tidak ada seorang pun yang datang, tidak ada hakim, tidak ada pengadilan yang menjelaskan keputusan, dan tidak ada kesempatan terakhir untuk memahami kesalahannya. Hanya 2 orang yang menjalankan tugas.
Satu menahan tubuhnya, yang lain menusukkan pisau ke jantungnya. Dan akhirnya Joseph mati. Namun kata-kata terakhir bukanlah sebuah pembelaan panjang. Bukan pula sebuah pengakuan. Ia hanya berkata, like a dog, seperti seekor anjing. Sahabat Ruang Tadarus, sebagai refleksi dari pembahasan ini, siapa yang sebenarnya diadili? Dan mungkin setelah semua perjalanan K ini, pertanyaan yang harus kita bawa dan kita refleksikan dan kontemplasi dari pembacaan isi daripada novel ini, jadi siapa sebenarnya yang diadili dalam the trial? Apakah Joseph ataukah kita sendiri? Di sini Kafka tidak pernah memberikan kita tentang kejahatan K. Secara jelas, kita tidak pernah benar-benar mengetahui dakwaan yang lengkap. Kita tidak mengetahui siapa korban sebenarnya. Kita tidak pernah melihat pusat pengadilan, proses pengadilan. Bahkan kita tidak pernah mendengar sebuah vonis resmi diberikan pada K. Namun K tetap dihukum. Dan justru disitulah kekuatan dan inti isi dari novel ini. Kafka tidak sekedar berkata inilah hukum yang buruk. Ia mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendalam. Apakah yang terjadi ketika manusia hidup di dalam sebuah sistem yang kekuasaannya nyata, tetapi alasannya di balik kekuasaan itu tidak pernah benar-benar dapat dipahami. Nah, ketika aturan ada, tetapi maknanya kabur. Ketika institusi ada, tetapi tanggung jawabnya tidak jelas. Ketika seseorang dituntut untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, tetapi bahkan tidak pernah diberitahu dengan pasti apa kesalahannya. Dan mungkin inilah yang membuat dunia Kafka ini terasa begitu dekat dengan kehidupan modern. Pengadilan ini tidak selalu membutuhkan penjara, kekuasaan tidak selalu membutuhkan rantai, sebab manusia dapat dikendalikan oleh sesuatu yang jauh lebih halus, yaitu sebuah ketakutan. Takut salah, takut dinilai, takut ditolak, takut melanggar aturan yang bahkan kita tidak pahami. Takut kepada sesuatu tidak terlihat, tetapi selalu terasa hadir. Yang akhirnya, tokoh Joseph K. mati. Tapi pertanyaan Kafka tidak ikut mati bersamanya. Pertanyaan itu tetap hidup. Dan sekarang, pertanyaan tersebut berpindah kepada kita. Nah, jika suatu hari kita dituduh tanpa mengetahui kesalahan kita, berapa lama kita akan tetap percaya bahwa kita tidak bersalah? Dan lebih jauh lagi, berapa lama sebelum kita mulai melihat diri kita sendiri melalui mata orang yang menuduh kita? Mungkin itulah tragedi terbesar Joseph K. Ia tidak hanya kehilangan hidupnya, ia kehilangan hak untuk mendefinisikan dirinya sendiri. Pada awal cerita, Joseph K. itu hanya seorang manusia, seorang pegawai bank, hanya seorang individu dengan kehidupan dan identitasnya sendiri. Tetapi semakin jauh ia masuk ke dalam sistem, identitasnya itu perlahan terkikis. Ia berubah menjadi satu kata, ia menjadi terdakwa, dan pada akhirnya, bahkan sebelum kematiannya, identitasnya itu telah dikalahkan oleh sebuah sistem yang tidak pernah menjelaskan dirinya. Sahabat Ruang Tadarus, mungkin karena itulah novel The Trial ini bukan saja atau novel tentang hukum ya. Ini adalah sebuah novel klasik tentang manusia yang mencari kepastian di dunia yang tidak pernah memberikannya. Tentang manusia yang mencari jawaban, tentang menemukan pintu, tentang manusia yang mencari keadilan, tetapi menemukan prosedur, tentang manusia yang mencari kebenaran, tetapi menemukan seorang penjaga, dan tentang manusia yang sepanjang hidupnya berdiri di depan pintu menunggu izin untuk masuk. Maka pertanyaannya bukan lagi apa kesalahan Joseph K. Tetapi mengapa
K begitu membutuhkan pengadilan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Dan mungkin disitulah Kafka meninggalkan kita. Bukan dengan jawaban, tetapi dengan sebuah kegelisahan dan refleksi kita. Sebab terkadang pertanyaan yang paling menakutkan bukanlah apakah kita bersalah, melainkan siapa yang memiliki hak untuk menentukan arti dari kesalahan kita. Sahabat Ruang Tadarus, terima kasih masih terus setia di channel ini. Di channel Ruang Tadarus, ruang untuk belajar, ruang untuk berbagi, dan ruang untuk berpikir, serta ruang untuk mempertanyakan sesuatu yang selama ini kita terima sebagai kebenaran. Karena mungkin kita tidak selalu membutuhkan jawabannya, kadang kita hanya perlu keberanian untuk berdiri di depan pintu dan bertanya, siapa yang membuat pintu ini, untuk siapa pintu ini dibuka, dan yang paling penting, mengapa selama ini kita memilih untuk menunggu. Jumpa kembali nanti di pembahasan sesi berikutnya. Sehat selalu, sukses selalu, sahabat Ruang Tadarus. Mohon maaf jika ada interpretasi yang kurang berkenan, dan semata-mata itulah adalah kekurangan pribadi. Dan keep in touch. Jumpa kembali di sesi berikutnya. Ciao.